Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang berkenaan dengan taflis. Ini lanjutan dari bab yang sebelumnya ya, yakni tentang bab taflis, bangkrut dan hajar, menyita. Bab taflisi wal hajar. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, secara bahasa apa sih yang dimaksud dengan taflis itu? Secara bahasa, at-taflis itu berarti pailit. Pailit itu bangkrut. Pailit. Namanya itu muflis dalam bahasa Arabnya. Atau jatuh miskin. Kemudian para fuqaha mendefinisikan taflis itu adalah orang yang banyak utang. Kalau di sini insya Allah kita bebas dari utang ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Orang yang banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya sehingga hakim menyatakan kamu itu bangkrut. Itu namanya taflis, muflis, orang yang bangkrut. Lah, kawan sekalian, muflis ataupun bangkrut itu ada dua.
muflis di dunia dan muflis di akhirat. Kalau muflis di dunia, bangkrut di dunia, insya Allah masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah muflis di akhirat, ini namanya muflis yang sebenarnya ya di akhirat itu. Ya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Kemudian beliau bertanya, wahai sahabatku, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, qalu al muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami, kata para sahabat, adalah malla dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dan tidak pula punya harta benda. Para sahabat ikhwan sekalian menjawab apa adanya terhadap pertanyaan Nabi. Karena yang mereka pahami yang namanya bangkrut itu ya tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya harta. Ya, bahwa orang yang pailit itu ya tidak punya apa-apa. Kemudian ternyata mereka dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa yang dimaksud oleh Nabi pailit itu bukan itu. Ya, itu juga disebut sebagai bangkrut, tapi itu kan bangkrut di dunia. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, bangkrut yang di dunia berdasarkan bab ini. Ya, tapi kita muqaddimah dulu dengan bangkrut yang di akhirat itu. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum bahwa biasanya yang dimaksud dengan bangkrut itu adalah innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti yaumal qiyamati, mereka datang pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala solatnya, solat wajibnya, solat sunnahnya, solat duha, qiyamul lail. Ya, dia bawa itu pahala-pahala itu, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ketika mereka dihadapkan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan pada hari kiamat itu, mereka membawa dengan segudang pahala salatnya, bisolatin wasiyamin, begitu pula pahala ibadah puasanya, wasakatin, begitu pula membawa pahala zakatnya. Ya. Wa ya'ti qad syatama hadha, namun sayang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ini pun datang dengan membawa dosa, ya, dengan membawa dosa. Ya, qad syatama hada wa qadafa hada, dia datang dengan membawa dosa, dia telah mencaci orang ini, wa akala mala hada, dia memakan harta orang ini, wa safaka dama hada, dia juga mengalirkan darah orang ini, wa daraba hada, dia pula memukul orang ini. Jadi artinya dia berbuat dolim. Ya. Akhirnya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, semua kebaikannya itu diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang itu. Jika amal kebaikannya sudah habis, sebelum dia bisa membayar kesalahannya,
maka kesalahan orang-orang itu yang akan diambil dan ditimpakan kepadanya. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma turiha finnari." Setelah itu dia dilemparkan ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Ya. Orang yang bangkrut sebenarnya itu adalah mereka-mereka yang membawa pahala banyak nanti di akhirat, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi ternyata mereka di samping itu pula membawa segudang kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah menyakiti orang, berbuat dolim, makan harta orang, memukul orang, membunuh orang. Apa yang terjadi? Kebaikan-kebaikan yang dia punya itu diberikan kepada mereka yang pernah kita sakiti. Ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, itu bangkrut di akhirat. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bangkrut di dunia berdasarkan bab yang ada di kitab panjenengan itu. Ya, saya bacakan hadisnya. An Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah, dari Abi Bakar bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka malahu bi ainihi, barang siapa menemukan barangnya, benar-benar barangnya, inda rajulin qad aflaha, berada pada orang yang jatuh bangkrut, pailit, muflis, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain. Paham sampai di sini, Pak? Paham deh. Untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman, contohnya begini. Anda menjual barang kepada orang lain dengan sistem utang. Harga sudah disepakati, katakanlah sepeda motor. Jenengan jual sepeda motor katakanlah 10 juta umpama kepada orang lain dengan sistem utang. Kemudian pembeli mengatakan, saya minta tempo selama 6 bulan, nanti saya lunasi insya Allah. Sudah terjadi kesepakatan, sudah deal ini kan. Kemudian barang sudah berada di pembeli, sepakat 10 juta, kan? Temponya berapa? 6 bulan. Ya. Tapi kon sekalian, qadarullah, sebelum genap 6 bulan itu pembeli itu diponis oleh hakim bangkrut. Bangkrut dia. Maka karena sudah bangkrut, penjual ini datang kepada pihak pembeli yang muflis tadi, Bapak sepuranin je, karena panjenengan ini sudah diponis bangkrut oleh hakim, maka barang yang ada pada panjenengan itu saya tarik lagi. Ya. Ketika barang tadi ini ditarik oleh penjual tadi kepada pembeli, maka pembeli tidak boleh menahannya. Kan dia kan sudah bangkrut. Maka secara otomatis nih orang itu bangkrut, dia sulit untuk melunasi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka ia penjual itu lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain.
Kenapa? Karena mungkin orang yang muflis tadi itu, orang yang bangkrut, yang diponis bangkrut oleh hakim tadi itu kemungkinan dia punya hutang selain orang tadi nih. Sama saya punya utang, sama jenengan juga punya utang. Terus dia diponis muflis, bangkrut, usahanya yo tutup, itu kan? Maka dia diponis bangkrut, maka barang yang berada di pihak pembeli tadi itu yang paling berhak untuk mengambil barang itu kembali adalah pihak penjual pertama. Kalaupun pihak yang muflis tadi itu dia juga punya hutang di tempat lain. Mungkin orang lain kan protes, dia kan juga punya utang sama saya, ya dibagi no, begitu kan? Ya enggak bisa, ini kan barang saya, ini kan sepeda motor dari saya sebagai pihak penjual pertama yang ada pada dia, itu kan? Lah ketika dia muflis, saya yang lebih berhak kepada barang itu enggak boleh buat kamu, enggak boleh dijual. Kenapa? Karena saya pihak pertama. Kan tadi kan yang punya utang sama itu kan ya ketar-ketir toh, itu kan? Lah dia bangkrut kok. Kan? Maka pihak yang lain juga pengen dapat bagian. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka ia penjual lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain. Ya, jadi begitu. Tapi boleh nggak penjual pertama tadi memberikan tempo kepada pembeli yang pilot tadi? Boleh enggak kira-kira? Ya boleh. Ya. Jadi pihak penjual ini bilang sama pihak pembeli yang sudah bangkrut tadi itu, ya sudah, wes tak kasih apa tempo lagi, atau ya saya bebaskan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nafasa an gharimihi, barang siapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya, dikasih tempo, au maha anhu, atau sekalian membebaskannya. Sudahlah, karena jenengan bangkrut, yes, tak bebaskan, kosong-kosong. Itu kan, ya. Tadi kan berapa tadi utangnya? 10 juta. Bangkrut dia. Maka pihak pembeli itu bisa menangguhkan utang itu sampai dia nanti mampu, atau membebaskan utang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya, atau bahkan membebaskan utangnya, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan naungan arsy hari kiamat. Itu orang yang menangguhkan dan membebaskan utang. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, man andara mu'siran, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, falahu bi kulli yaumin sadaqatan qabla ayyahillad dain, kata Nabi, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dia akan dinilai telah bersedekah. Pihak pemberi hutang tadi, atau katakanlah pihak penjual tadi, yang mana motornya ada di pihak pembeli yang bangkrut tadi itu, kemudian dia mengasih tempo lagi, maka kata Nabi, orang itu, orang penjual tadi itu, dia akan mendapatkan pahala setiap hari senilai barangnya tadi itu sampai jatuh tempo. Kalau temponya katakanlah saya kasih tenggang kamu 1 bulan lagi, tidak apa-apa, maka setiap hari pihak penjual tadi mendapatkan nilai sedekah setiap hari. Besar gak pahalanya? Besar. Tapi kan berat gak kira-kira Pak?
berat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan faida halad dain. Ya, jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, sudah 1 bulan ini, sudah 1 bulan belum bisa melunasi. Kemudian fa'andorohu, kasih tenggang lagi 1 bulan lagi. Falahu bikulli yaumin mitlaihi sadaqatun, maka setiap harinya kata Nabi dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. 2 kali lipat. Berat gak kira-kira? Berat, tapi pahalanya banyak. Ya. Itu bagi mereka-mereka yang membebaskan utang ataupun ngasih tempo utang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya, lanjutan pembahasannya, rawahu Abu Dawud wa Malik min riwayati Abi Bakr bin Abdurrahman mursalan bilabdin. Abu Dawud dan Malik meriwayatkan dari Abi Bakar bin Abdurrahman secara mursal dengan lafaz ayyuma rajulin ba'a mata'an, jika ada orang yang menjual barang fa'aflasalladzi bta'ahu, kemudian pembeli barang tersebut jatuh miskin, pailit, walam yaqdil ladzi ba'ahu min thamanihi, padahal dia pihak pembeli tadi belum bayar apapun dari harganya. Katakanlah tadi berapa? 10 juta. Pihak pembeli sedikit pun belum bayar, dicicil pun enggak, kan? 10 juta belum berkurang. Fawajada mata'ahu bi'ainihi, sedang penjual masih mendapatkan barangnya utuh. Jadi sepeda motor yang harganya 10 juta dia pihak pembeli tadi itu utuh, tidak berubah. Ya kalau kotor ya wajar, kan 6 bulan ya wajar, atau mungkin dipakai itu kan ya wajar, namanya beli kok, tapi kan ngutang, kan? Kemudian fawajada mata'ahu bi'ainihi, sedang penjual masih mendapatkan barangnya utuh. Mendapatkan barangnya utuh itu berarti barangnya tidak berubah, tidak berkurang dan tidak bertambah, tidak rusak, tidak dimodifikasi, masih utuh barangnya itu. Fahuwa ahaqqu bihi, maka pihak penjual pertama lebih berhak terhadap barang itu. Wa in matal mushtari, jika pihak pembelinya meninggal, fasahibul mata'i uswatul gharamai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi hutang. Ya, saya ulangi, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi hutang. Kita perhatikan dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, terdapat kalimat fawajada mata'ahu bi'ainihi, sedang penjual masih mendapatkan barangnya utuh, tidak berubah. Ini menunjukkan ikhwan sekalian bahwa bila ya didapati di barang tersebut telah berubah fisiknya, ditambahkan atau dikurangi, katakanlah spionnya bertambah jadi 4, kan tadi kan 2 toh, dipapat, pelaknya yo berubah atau tambah 4 umpama itu kan bertambah itu, ya ditambahkan atau dikurangi, maka kreditor itu kan berarti yang punya utang sama dia juga kan, ya, maka kreditor yang lain juga punya hak terhadap barang tersebut. Kalau tadi pihak penjual pertama dia yang paling berhak terhadap barang itu, syaratnya barang itu belum
berubah. Tapi kalau barangnya sudah berubah, berkurang atau bertambah, jadi bagus atau tambah elek begitu kan, maka pihak kreditor yang lain juga punya hak yang sama sebagaimana penjual pertama. Tetapi ini masih dalam ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi perubahan itu ada dua bentuk, Pak. Yang pertama berkurang, yang kedua bertambah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, beliau berpendapat kalau barang itu sudah berubah kepada yang lebih bagus, maka kata beliau tetap yang lebih berhak itu adalah pihak penjual barang. Sudah dimodifikasi tadi loh, sudah tambah ngapik tadi kan, modifikasi, maka yang paling berhak, ini pendapatnya Syafi'i ya, Imam Syafi'i, maka tetap yang lebih berhak kata beliau adalah pihak penjual barang ya. Tapi penjual itu diwajibkan mengembalikan nilai barang seharga barang tambahan tersebut. Kalau sepeda motor itu sudah dimodifikasi, kemudian sudah dirubah kan, kemudian biayanya itu 10 juta, maka nanti pihak penjual itu dia harus dan wajib mengembalikan uang 10 juta itu kepada pihak pembeli. Kenapa? Kan sudah dimodifikasi ya. Apa yang dimodifikasi itu bukan haknya penjual, tapi hanya siapa? Pembeli. Maka penjual harus mengembalikan nilai barang itu kepada pihak pembeli. Bisa dipahami ya Pak ya? Itu kalau sudah ada tambahan, barang sudah jadi bagus. Atau ikhwan sekalian, kalau pihak penjual tidak mau ngasih harga, ngembalikan uang ya, maka tinggal yo copot saja yang tambahan itu, ada kan, kembalikan kepada pihak pembeli, ambil yang asli, aman. Tapi kan mungkin kan sudah hilang, ada kan, atau sudah rusak sama tukang modifikasi tadi itu ya. Sebagaimana lah gitu kan caranya, musyawarah kan begitu kan ya. Itu kalau dia bertambah Pak, artinya tambah Pak, bagus. Tapi kalau benda tadi, kalau barang tadi itu ya bukan bertambah tapi malah berkurang, tambah rusak ya. Spionit malah tadi separuh kan, maka bagaimana caranya? Caranya adalah silahkan berbincang dengan pihak pembeli, apakah nunggu dia sampai bisa bayar atau ambil apa adanya. Ya kan bangkrut ya, iya kan bangkrut. Arab nunggu sugih nggak ngerti kapan, itu kan rahasianya Allah. Itu kan nek saya tinggalkan, iya nanti nih balik meneh, lah nanti kamu tambah rusak meneh, itu kan mendingan tak ambil saja apa adanya ya. Ini kembali lagi kepada keadaan sebelumnya, yakni memberikan kelonggaran kepada mereka yang mengalami kesulitan, itu pahalanya besar. Bangkrut kok, yuk kasihan lah, dengan sudah ambil apa adanya. Pertanyaannya ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana kalau pihak pembeli tadi itu sudah membayar sebagiannya, udah dicicil nih 5 juta ya, urung rampung diponis pilot bangkrut. Yang ponis ini hakim loh ya Pak ya, bukan jenengan yang memponisnya ya. Sudah diponis pilot bangkrut oleh hakim kan, maka pihak penjual itu tidak boleh mengatakan saya
lebih berhak terhadap barang tersebut. Kenapa? Itu barang saya. Tidak bisa. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi itu, pihak pembeli itu belum memberikan harga sama sekali. Ya, baru dia boleh berhak kepada barang itu. Tapi kalau sudah pihak pembeli ini sudah ngasih katakanlah separuh atau berapalah begitu kan, maka kreditor yang lain itu punya hak yang sama sebagaimana pihak penjual pertama. Nah, terus bagaimana caranya? Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Caranya adalah maka keadaannya menjadi sama. Keadaannya menjadi sama antara penjual barang yang pertama dengan kreditor yang lain. Maka kalau seandainya hakim mengambil barang tadi, sepeda motor tadi yang harganya katakanlah 10 juta tadi itu dijual, kemudian harganya dibagi rata, katakanlah dia punya utang sama orang katakanlah 10 orang. Ya dibagi rata saja. 1 juta. Ya itu boleh-boleh saja. Dan yang pemilik barang pertama tidak boleh protes. Wah itu kan sepeda motorku Pak. Itu kan enggak. Kan tadi kan sudah dibayar. Kan separuh. Maka ketika hakim menjual dan membagi barang itu uangnya, maka harus diterima karena mempunyai hak yang sama. Inilah keadaan muflis di dunia yang bisa saja itu bisa berubah, Pak. Bisa saja berubah. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi. Tapi ya, kalau muflis di akhirat ya sudah selesai kan? Ya, gimana caranya berubah? Tapi kalau muflis di dunia bisa saja insya Allah berubah suatu saat nanti orang yang muflis ini. Tapi kan rezeki ya Pak ya, urusan rezeki itu kan ya Allah yang tahu gitu kan. Yang suatu saat ini kan bisa jadi kemungkinan gitu loh, kemungkinan besar insya Allah jadi ya, kemungkinan suatu saat dia menjadi miliarder karena ya dia kan masih bisa berusaha. Dia giat kerja, semangat, ya apalah caranya, yang penting halal kerja, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang kaya dan terbuka besar menjadi orang yang kaya. Tapi sekali lagi kalau muflis di akhirat sudah tidak bisa kita usahakan lagi. Kira-kira pengen muflis di dunia atau muflis di akhirat? Dua-duanya enggak kalau saya. Kalau saya enggak pengen dua-duanya. Betul nggak Pak? Iya. Kalau ada pertanyaan seperti umpama gitu loh, umpama. Ya, janganlah mengharapkan bangkrut di dunia dan bangkrut di akhirat. Ya, jadi begitu. Kemudian hadis yang berikutnya, ini maknanya pembahasannya sama dengan hadis yang sebelumnya, tidak saya bacakan. Kemudian hadis yang berikutnya lagi. An Amr ibnu Syarid an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layul wajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai harta, mampu dia untuk membayar utangnya, tapi dia menangguhkan pembayarannya tanpa udzur syar'i. Dia punya utang, dia mampu, dia duitnya banyak, tapi tidak membayar utang, ditangguhkan utangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhillu irdahu wa uqubatahu, maka diperbolehkan untuk mencela dan menghukumnya. Siapa yang dicela ini? Orang yang punya utang tadi, dia tidak mau bayar padahal dia mampu. Ingat ya, padahal dia mampu. Hadis ini kata para ulama menunjukkan haramnya orang yang mempunyai harta, mampu untuk membayar utangnya, lalu mengulur-ulur pembayaran utangnya tanpa udzur syar'i, tanpa dibenarkan syariat.
sehingga orang yang seperti ini boleh dihukum, dicela dan dicerca. Tapi bagi orang yang berada dalam kondisi susah, tidak diperbolehkan untuk dicela kehormatannya ataupun dihukum. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama. Wabil khusus, sekali lagi sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau kita masih bisa memberikan kelonggaran kepada dia, maka kasihlah. Ada kan, kalau kita bisa membebaskan utangnya dia, bebaskanlah kalau masih bisa. Tapi kan ini kan urusan duit ya, kono butuh yo kene butuh kan itu ya Pak ya, pokoknya kuat-kuatan kan itu kan. Kalau pengen mendapatkan pahala yang banyak, yo tidak usah dibebaskan, tidak apa-apa, tapi dikasih tangguh, kasih tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum bayar Pak, kasih lagi 1 bulan, belum bayar Pak, kasih lagi 1 bulan, belum bayar Pak, kasih lagi 1 bulan, kan? Lah nanti kalau tiap terus ngasih 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, maka panjenengan insya Allah setiap hari mendapatkan nilai sedekah. Subhanallah, nilai sedekah. Bayangkan kalau jenengan punya uang di orang katakanlah 10 juta, jenengan kasih tempo dia selama 1 tahun 12 bulan, maka jenengan setiap hari mendapatkan nilai sedekah setiap hari 10 juta. Pengen nggak kira-kira? Pengen apa ya? Pengen ini, pengen sih pengen, tapi kan abot gitu kan. Berat ini, sama-sama butuh gitu kan, berat. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepada kita, ya silahkan dikasih tempo, apalagi nanti sekalian dibebaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa memahami syariatnya. Saya kira cukup, kita cukupkan dulu karena di catatan saya sudah selesai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecintaan kepada kita untuk mempelajari ilmu syar'i, dan insyaallah ini pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan. Nanti kita ketemu pas bulan Ramadan insyaallah setiap hari Ahad, dan semoga Allah memberikan kelonggaran dan kesehatan kepada kita semuanya dan bisa senantiasa untuk bertalabul ilmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.